Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil mubadarati bil a'mali sholihat wan nadharati ma qaddamat anfusuna lil akhirati minal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mu'iddu mukhlishina jannat. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ilal khairi wa tarkis sayiat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para pemirsa Yarsi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan lupa, sudah sepantasnya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izinnya, alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita limpahkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Yarsi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap insan yang bernama manusia. Kesuksesan itu bisa berupa ingin memperoleh harta, tahta, jabatan, maupun ingin memperoleh anak yang soleh, anak yang hafal Al-Quran, taat kepada orang tua dan agama, ingin cepat selesai kuliah, atau mau masuk perguruan tinggi. Itulah sebuah keinginan. Di dalam tafsir Al-Maraghi, karya Ahmad Mustafa dijelaskan bahwa kesuksesan itu adalah tercapai cita-cita yang diinginkan. Berkat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa menuju jalan keberhasilan. Sedangkan menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, bahwa sukses itu berasal dari kata aflah, yang artinya adalah sesuatu ingin memperoleh keinginan ataupun memperoleh sebuah kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kepada kita agar kita bisa menjadi orang yang sukses, terlebih-lebih pada bulan yang sangat mulia ini? Di dalam Al-Quran surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 16, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Kemudian mereka berdoa dengan penuh rasa takut akan segala siksaan. Dan mereka juga berdoa dengan penuh harap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka juga menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, karya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, beliau menjelaskan, Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa orang-orang itu tidur sebelum melaksanakan ibadah sholat isya. Pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Tajafa junubuhum 'anil madaji', seseorang yang lambungnya jauh dari tempat tidur adalah mereka yang tidak tidur di mana waktu orang lain tidur. Mereka selalu bermunajat kepada Allah
untuk melaksanakan sholat tahajud. Mereka sangat cinta dan selalu melaksanakannya. Masya Allah, luar biasa. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Dari pendapat dua tafsir ini, kita dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang sukses adalah orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Dia selalu bangun ketika orang lain tidur untuk melaksanakan sholat tahajud di setiap malam. Dengan istiqomah, tak pernah absen sedikit pun. Masya Allah. Dan ini adalah merupakan perintah Allah yang dilaksanakan, yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkat kita kepada tempat yang sangat terpuji. Dari ayat ini kita diperintahkan untuk melakukan sholat tahajud, apalagi dilaksanakan pada bulan yang mulia ini. Masya Allah, semua pahala dilipat gandakan. Ini adalah sebuah anjuran dan motivasi kita untuk selalu melaksanakan sholat tahajud. Karena apabila seseorang melakukan doa di tengah malam, itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan pada kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5846. Yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kula lailatin ila sama'id dunya. Bahwa Allah Tuhan kita tabaraka wa ta'ala setiap malam itu turun ke langit dunia. Hina yabqa thulusal akhiru, yaitu ketika sepertiga malam. Yaqulu, Allah berfirman, Mayad'uni fastajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, saya akan aku kabulkan, kata Allah. Mayas'aluni fa'u'tiyah. Barang siapa meminta sesuatu kepadaku, kata Allah, maka akan aku berikan. Mayastagfiruni fa'agfirolah. Dan siapa orang yang meminta ampun kepadaku, pasti Allah akan mengampuni. Maka sepertiga malam di bulan yang sangat mulia ini, mari kita niatkan langkah kita untuk istiqomah dalam melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud. Ada sebuah kisah kejayaan Islam di Eropa. Dia bisa menembus benteng pertahanan Bizantium dan Konstantinopel. Masya Allah. Dia sangat muda, orang yang soleh, orang yang arif dan bijaksana, ahli dalam bidang matematika dan sains, ahli dalam strategi militer. Dia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih dengan julukan Sang Pedang Malam. Karena beliau selalu keliling di tengah malam, melihat rakyatnya dan sahabatnya. Apakah rakyatnya menderita atau tidak, sambil mengontrol masyarakatnya. Siapa di antara rakyat dan sahabatnya yang sedang melaksanakan qiyamul lail. Dia adalah seorang sultan yang dikagumi dan bisa menjadikan kota Istanbul sebagai simbol peradaban. Karena ketika dia hidupnya, ketika dia akil baligh, tak pernah putus juga dalam melaksanakan sholat wajib. Dan juga tak pernah putus dalam melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan kita pada bulan ini untuk selalu melaksanakan sholat tahajud. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sukses di Ramadan ini dan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan kita tingkatkan juga qiraatul Quran, membaca Al-Quran di setiap waktu dan kesempatan. Karena pada hakikatnya kita terkadang tak memiliki waktu luang untuk membaca Al-Quran, tetapi kita harus bisa meluangkan waktu
untuk selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran supaya menjadi sahabat kita waktu di dunia, menjadi cahaya ketika kita melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, petunjuk kita di dunia dan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Yasi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tiyah kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapat hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.